Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaksana Himawan Saputra. NIM saya A11 2023 15135. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah PWL, yaitu membuat website sebuah dengan tema bebas, yaitu website saya itu sebuah toko kamera dan alat-alatnya. Berikut ini adalah hasil dari website saya menggunakan code Igniter 4. Berikut ini soal yang dari dosen saya, take home, tapi itu kita harus menjelasin secara online sih, ntar di upload di YouTube. Nah, nomor 1 yaitu instalasi code Igniter. Nah, kebetulan saya udah di lokal juga udah. Nah, pastikan bisa diakses melalui browser localhost 8080. Nah, oke, yang pertama itu kita jalanin sim dulu. Nah, habis itu kita buka VS Code kita. Lebih tepatnya itu yang buat project web utama kita. Di situ kita jalanin di terminal pakai PHP Spark Chef. Nah, udah keluar, terus kontrol klik. Habis itu kita login. Ini kan ada dua user, yaitu user admin dan user biasa. Nah, mari kita login sebagai admin. Nah, ini tampilan kita sebagai admin. Yang membedakan di admin itu di bagian header itu kita ada produk kategori. Oke, kita logout. Nah, terus kita login sebagai user. Lalu soal kamu login sebagai user. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu roots. Nah, buat roots default untuk halaman login, buat roots untuk halaman dashboard berdasarkan role user admin dan user. Gunakan roots berbasis controller, bukan closure. Oke, mari kita buka yang bagian ini. Nah, ini roots. Roots untuk default halaman login yaitu roots get out controller login. Roots login bisa get atau post. Nah, di sini kita ada dua, yaitu get dan post. Itu login yang mengarah ke out controller login. Nah, roots logout yaitu roots get logout, out controller logout. Nah, terus ada dashboard berdasarkan role, yaitu dashboard admin, dashboard user. Filter ke out. Nah, terus habis itu ada roots berdasarkan dashboard utama, dashboard controller index. Nah, ini kan mengarah ke out controller. Nah, mari kita buka yang arah ke controller. Nah, berikut ini adalah source code berdasarkan role. Nah, oke, kembali lagi ke roots dashboard controller. Nah, mari kita buka dashboard juga. Nah, ini login berdasarkan admin dan user berdasarkan role juga. Nah, terus kita bikin rules terpisah berdasarkan dashboard admin dan user. Nah, terus kita ada filter out yang mengarahkan hanya login yang bisa akses sih.
Lanjut soal yang nomor 3, yaitu controller. Nah, di poin controller ini yaitu buat minimal 2 controller, out controller dan dashboard controller. Terus poin selanjutnya, tambahkan fungsi untuk login dan logout pada out controller. Poin berikutnya, tambahkan fungsi untuk menampilkan data pada dashboard sesuai role pada dashboard controller. Nah, oke, mari kita buka VS Code kita. Nah, saya di sini udah buat out controller yang berisi public function itu buat login. Nah, terus public function logout itu ya buat logout. Nah, terus habis itu saya mengaturnya untuk mengatur halaman admin dan user. Itu ini lagi admin dan user, menampilkan untuk sesuai usernya sendiri gitu. Sedangkan tampilan dashboard per role itu ada di admin dan user juga. Nah, login dan logout itu ada di out controller, yaitu yang ini tadi, login, terus ini logout juga. Nah, masuk ke soal berikutnya, login page dan session. Buat halaman login dengan form inputan username, email, dan password. Gunakan enkripsi password dengan password hash, tidak diperkenankan menggunakan MD5. Username dan password untuk masing-masing role dilakukan secara hardcode ditulis di file PHP. Jika login berhasil, arahkan ke halaman dashboard berdasarkan role. Simpan data user ke session, ID username atau role. Tampilkan tombol logout. Nah, mari kita ke view out login. Nah, ini untuk loginnya. Jadi ini untuk username, password, nah terus login. Nah, habis itu kita kembali lagi ke out controller, yaitu menggunakan password hash. Password hash. Ini sebagai admin, terus ini sebagai Sula, sebagai user. Kalau login berhasil, kita arahkan ke masing-masing role. Oke, kita buka yang tadi. Nah, ini kita sebagai admin. Nah, ini kita sebagai admin. Ada tampilan logout juga kan. Nah, logout. Terus ini sebagai ini sebagai user. Oke. Nah, udah gitu. Login ke dashboard utama berdasarkan role dashboard. Mari kita buka dashboardnya juga. Nah, ini dashboard admin berdasarkan role, terus login, user. Kita kembali lagi yaitu di nomor 5, mengambil value dari controller ke view. Poinnya ada 2, yaitu tampilkan nama user yang sedang login di halaman dashboard. Tampilkan variabel milik user dan admin tertentu di view dashboard user. Nah, oke. Mari kita ke sini aja dulu. Nah, ini kan udah ditampilkan. Nah, habis itu kita ke dashboard controller. Nah, ini. Jadi itu di sini aku buat dashboard, folder dashboard
yang berisi admin PHP sama user PHP. Nah, jadi dashboard admin dan user ini kita arahkan ke dashboard controller ini. Nah, kirim user dan role ke view dashboard admin. Nah, ini berdasarkan dashboard admin. Terus ini berdasarkan dashboard user. Nah, habis itu kita ke kategori controller. Nah, di sini tuh kita mengambil value dari controller ke view yang meliputi kayak kategori mengirimkan ke view-nya. Ini kategorinya mirrorless, DSLR, gimbal, drone, dan lensa. Nah, begitupun juga dengan produk. Nah, di product controller ini kita mengambil value dari control ke view yang kita mendeklarnya tuh dengan menggunakan array, seolah-olah kita ambil dari database. Nah, ini filter berdasarkan kategori. Ini passing data produk ke view. Ini berdasarkan admin, role admin, terus kita ke file user, role user, berdasarkan user. Nomor 6, layout dengan template bebas yang mengandung beberapa poin. Gunakan template bebas seperti bisa dari bootstrap dan lain-lain. Gunakan teknik layouting header, sidebar, konten, dan footer. Template harus digunakan pada semua halaman setelah login. Nah, di sini saya itu menggunakan template Nice Admin. Nah, saya pisahkan layout jadi layout utama buat isi konten utama ini, buat isi konten. Nah, terus saya membuat sebuah folder komponen yang berisi footer, yang berisi template bootstrap, terus header ini buat logo, ini buat logo and logo, terus search bar, icon, terus ini buat card keranjang, sorry. Nah, terus ini tampilannya. Oke, ini buat yang di tampilan, lihat produk, terus jika kita menambahkan produk, ini jika ditambahkan QT-nya menjadi 2, terus bertambah menjadi, harganya berkelipatan menjadi 2. Oke, di sini juga udah responsif sesuai dengan jumlah barang yang produk yang ditambahkan atau yang dikurangkan. Oke, mari kita hapus. Oke. Jadi terus habis ini sidebar. Ini buat keranjang, ini buat end product, admin berdasarkan role admin. Nah, lalu saya include di layout PHP ini semua halaman setelah login itu beralih ke layout PHP. Ini menentukan judul halaman berdasarkan URI-nya. Ini link style sheet-nya untuk layout, front CSS, vertical view header, sidebar, terus judul, terus habis itu ini isi konten dinamis, terus ini view footer dan lain-lain. Kita lanjut ke yang nomor 7, yaitu filter akses untuk role tertentu.
yaitu ada 2 poin. Buat filter untuk mencegah user mengakses halaman admin dan sebaliknya. Jika user tidak memiliki akses, redirect ke halaman dashboard sesuai role-nya atau tampilkan error. Nah, saya bikin filter, terus di dalamnya ada out PHP. Fungsinya untuk mencegah user masuk ke halaman admin dan begitupun sebaliknya. Nah, ini if dan untuk admin dan user. Nah, jika admin memaksa masuk ke user, itu akan dilempar balik ke admin. Jika user masuk ke admin, akan dilempar balik ke user. Nah, terus kita buka halaman home. Nah, ini untuk yang bagian loginnya, menampilkan view dengan layout header, sidebar dan content view, footer dan lain-lain. Nah, habis itu kita ke out controller lagi. Dashboard. Kita kembali ke dashboard. Nah, ini berdasarkan admin, sesuai role admin. Terus kita ke role user sesuai dengan role usernya juga. Oke, ya sekarang nomor 8, presentasi. Setiap poin perlu dijelaskan dan dipresentasikan. Code diupload di GitHub. Jika terdapat link yang 404, tidak akan dinilai. Presentasi dilakukan dengan merekam video dan mengupload di YouTube. Nah, ini yang sedang saya lakukan di sini. Nah, kumpulkan link di YouTube dan link GitHub Kekulino. Oke, sekian dari saya, presentasi saya. Maaf ada tutur kata atau penjelasan yang agak sulit dimengerti, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.